Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sandi dengan NIM 105222020 dari KRAS Sistem Informasi 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dengan tema pengaruh AI terhadap kerjaan masa depan. Langsung saja ke slide pembahasan. Perkembangan kecerdasan buatan AI saat ini sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, transformasi cara kerja di berbagai industri. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevansi topik ini di era digital yang perlu dengan inovasi. Di era digital, AI menjadi bagian integral dari strategi bisnis dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana AI dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan buatan manusia. AI mencakup beberapa teknologi, antara lain machine learning, sistem yang pertama yaitu machine learning, yaitu sistem yang belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua yaitu natural language processing, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin memahami dan berinteraksi dalam bahasa manusia. Yang ketiga yaitu computer vision. Computer vision yaitu kemampuan mesin untuk menganalisis dan memahami gambar atau video. Kemajuan AI sangat pesat, menjadikannya bagian integral dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, transformasi, dan keuangan. Selanjutnya yaitu sejarah dan tonggak penting AI. Perkembangan AI telah melalui beberapa tonggak penting, antara lain pada tahun 1950-an, awal mula penelitian AI dengan karya Alan Turing dengan pengembangan algoritma dasar. Yang kedua yaitu pada tahun 1980-an, kebangkitan kembali minat terhadap AI dengan kemajuan mesin learning. Yang ketiga yaitu pada tahun 2010-an, munculnya deep learning yang merevolusi kemampuan AI dalam pengolahan data besar dan pengenalan pola. Saat ini, AI generatif dan aplikasi praktis dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, transportasi, dan keuangan. Perkembangan ini menunjukkan betapa pesatnya teknologi dampaknya terhadap dunia modern. Selanjutnya, yaitu AI dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, AI sangat berperan penting dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek. Contohnya yaitu meliputi asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang membantu pengguna dalam mengatur jadwal dan menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu ada rekomendasi konten, yaitu algoritma yang mengusulkan film, musik, dan barang berdasarkan preferensi pengguna. Selanjutnya yaitu ada keamanan. Keamanan yaitu sistem pengenalan wajah dalam smartphone yang meningkatkan keamanan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perawatan dan kesehatan. Aplikasi yang memantau kesehatan dan memberikan saran medis berdasarkan data pengguna dan penerapan teknologi ini di kehidupan sehari-hari menjadi lebih efisien dan terhubung. Selanjutnya yaitu ada penggunaan AI di tempat kerja. AI telah mengubah cara kita bekerja dengan mendukung efisiensi di berbagai sektor. Beberapa peran kunci AI di tempat kerja meliputi yang pertama, otomatisasi tugas rutin seperti entry data dan pengolahan informasi. Selanjutnya itu ada analisis data besar. Analisis data besar itu untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Yang selanjutnya itu ada dukungan dalam manajemen proyek melalui prediksi waktu dan sumber daya. Dan ada juga untuk peningkatan pengalaman pelanggan melalui chatbot dan rekomendasi produk. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan responsif. Selanjutnya itu otomatisasi pekerjaan di era AI dalam membawa berbagai dampak signifikan bagi dunia kerja. Yang pertama itu ada penggantian pekerjaan, yaitu pekerjaan yang bersifat repetitif dan berbasis prosedur, seperti di sektor manufaktur dan layanan pelanggan, lebih mudah digantikan oleh AI. Selanjutnya itu ada efisiensi operasional. Automatisasi meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Selanjutnya yaitu perubahan keterampilan. Karyawan perlu beradaptasi dengan keterampilan baru dan lebih kreatif untuk tetap relevan di pasar kerja. Selanjutnya itu ada dampak sosial, yaitu adanya pengangguran akibat otomatisasi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Memahami dampak ini sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan datang. Selanjutnya yaitu industri yang terpengaruh oleh AI. Pengembangan AI telah memberikan dampak signifikan pada berbagai industri. Beberapa sektor yang paling terpengaruh antara lain yaitu manufaktur, mengautomasi proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada perbankan, mempercepat analisis risiko dan mendeteksi penipuan. Yang ketiga itu ada kesehatan, yaitu untuk mengoptimalkan diagnosa dan pengolahan data pasien. Yang keempat itu ada edukasi, untuk personalisasi pengalaman belajar dengan AI tutor. Selanjutnya itu ada logistik, yaitu untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan dan pengiriman barang. Dengan demikian, adaptasi teknologi AI menjadi kunci dalam untuk meningkatkan daya saing industri. Selanjutnya yaitu pekerjaan rentan tergantikan oleh AI. Dalam era kemajuan teknologi yang pesat, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang paling rentan untuk tergantikan oleh AI. Pekerjaan administrasi dan customer service seringkali menjadi yang pertama dalam daftar ini. Alasan utama di balik kerentanan ini adalah otomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. AI dapat melakukan tugas ini dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Selain itu, pekerjaan yang membutuhkan keahlian rendah atau tidak memerlukan interaksi kompleks juga lebih mudah diambil oleh teknologi, sehingga meningkatkan risiko pengangguran di sektor-sektor tersebut. Selanjutnya, pekerjaan yang hilang dan penyebabnya. Otomatisasi dan penerapan AI telah menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan. Beberapa faktor penyebabnya meliputi yang pertama yaitu otomatisasi tugas rutin yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu efisiensi biaya yang mendukung perusahaan untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi yang memungkinkan pekerjaan AI dalam skala besar. Selanjutnya yaitu ada kurangnya keterampilan di kalangan pekerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya yaitu permintaan untuk kecepatan, akurasi yang lebih tinggi dalam produksi layanan. Akibatnya, banyak peran tradisional terutama dari sektor administrasi dan layanan pelanggan menjadi semakin terancam. Selanjutnya itu ada pekerjaan baru di era AI. Beberapa era AI muncul sebagai profesi baru yang menjanjikan. Beberapa di antara lain yaitu meliputi AI engineer, yaitu merancang dan mengembangkan sistem AI. Yang kedua itu ada data science, untuk menganalisis data, untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Selanjutnya itu ada prompt engineer, yang mengoptimalkan interaksi dengan model AI melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Terus si profesi ini menunjukkan pergeseran kebutuhan keterampilan di pasar kerja. Keterampilan seperti analisis data, pemrograman, dan pemainan AI menjadi sangat penting. Adaptasi terhadap perubahan ini
akan sangat menentukan keberhasilan individu dalam dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Selanjutnya itu ada keterampilan penting di era AI. Di era AI ini, keterampilan yang diperlukan semakin berubah dan beragam. Berikut adalah beberapa keterampilan yang penting yang harus dimiliki. Yang pertama itu ada literasi data. Literasi data yaitu kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi data secara efektif. Yang kedua itu ada coding dasar. Mengetahui dasar-dasar pemrograman dapat membantu memahami teknologi AI. Ketiga itu ada kreativitas yang mampu berpikir kreatif untuk menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya itu ada kemampuan komunikasi, penting untuk menyampaikan ide dan kolaborasi dengan tim. Selanjutnya ada problem solving, yaitu keterampilan dalam memecahkan masalah kompleks yang muncul akibat teknologi baru. Adaptasi terhadap keterampilan ini merupakan kunci untuk mempertahankan relevansi dan dunia kerja yang terus berkembang. Selanjutnya di era AI yang terus berkembang ini, pentingnya adaptasi keterampilan menjadi sangat jelas. Berikut adalah beberapa strategi pengembangan diri yang dapat diadopsi. Yang pertama yaitu ada pendidikan berkelanjutan yang diikuti oleh kursus online atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua itu ada networking, bergabung dengan komunitas profesional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga yaitu keterampilan teknologi, untuk mempelajari untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman dan analisis data untuk relevan. Yang keempat itu ada kemampuan interpersonal, tingkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan tim. Mengadopsi strategi ini akan membantu individu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh AI dan memanfaatkan peluang baru yang muncul. Adaptasi adalah kunci untuk keberhasilan di dunia kerja masa depan. Selanjutnya yaitu implementasi AI yang buruk dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada organisasi dan individu. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus negatif tersebut, yaitu kurangnya transparansi dalam keputusan algoritma dapat menyebabkan ketidakpercayaan. Yang kedua itu bias dalam data dapat memperburuk diskriminasi dan ketidakadilan. Yang ketiga itu ada ketergantungan berlebihan pada otomatisasi dapat mengurangi keterampilan manusia. Selanjutnya itu ada sistem AI yang tidak teruji dapat mengakibatkan kesalahan fatal dan diagnosis kesehatan atau keuangan. Selanjutnya itu ada kegagalan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan AI dapat menyebabkan penolakan dari pengguna akhir. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor dalam pengembangan dan penerapan AI guna meminimalkan risiko dan meningkatkan manfaat. Selanjutnya yaitu dalam menghadapi era AI ini, penting bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan baru dan membangun mindset belajar seumur hidup. Berikut adalah beberapa strategi adaptasi yang dapat diambil, yaitu kepelatihan keterampilan baru, mengikuti kursus dan pelatihan yang relevan dan teknologi AI dan industri berubah. Yang kedua itu ada kolaborasi dalam organisasi, mendorong kerjasama dalam antara pekerja dan tim untuk memaksimalkan pemanfaatan AI. Yang ketiga itu ada pembelajaran keberlanjutan yang membuat budaya belajar mendukung pengembangan profesional dan adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat yaitu ada sumber daya digital, yaitu untuk memanfaatkan platform online untuk mengakses materi pembelajaran yang berkaitan dengan AI. Organisasi juga berperan penting dalam mendukung upaya ini dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya umum yang diperlukan. Dalam menghadapi era AI ini, pendidikan perlu diperlukan disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Beberapa rekomendasi termasuk integrasi kurikulum yang menggabungkan pembelajaran tentang AI dan teknologi digital dalam pembelajaran ini, latihan guru dan kerjasama industri, dan ada juga pengembangan soft skill dan juga pendidikan yang berkelanjutan untuk mendorong pembelajaran seumur hidup dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.